Halo, balik lagi bersama channel Medico Global, channel belajar ilmu fisiologi, anatomi, ilmu kedokteran, dan sains biologi. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan sistem respirasi, yaitu tentang alveolus. Semua tentang alveolus. Di video ini kita akan mengetahui apa itu alveolus, pengertian dari alveolus, itu bagaimana difusi dari pertukaran gas bisa terjadi di alveolus. Lalu kita juga akan bahas tentang sel-sel apa aja yang ada di alveolus. Ada sel tipe 1, ada sel alveolus tipe 2 yang nantinya dia akan memiliki sifat elastic and recoil atau compliance juga daripada alveolus sendiri. Lalu kita juga bakal bahas tentang tegangan permukaan alveolus serta zat yang dihasilkan oleh sel tipe 2 itu sendiri, yaitu surfaktan. Jadi alveolus merupakan satu-satunya zona respirasi di saluran pernapasan kita. Kemarin kita bahas ada saluran konduksi, zona konduksi, di mana udara hanya diantarkan atau hanya lewat untuk menuju zona respirasi itu sendiri untuk terjadinya difusi atau pertukaran udara. Nah, ini kalau kita bahas unitnya, ini ada ductus alveolaris, baru yang bulat-bulat ini sakus. Lalu yang satu unit fungsional ini namanya alveolus. Nah, jadi kalau kita definisikan, alveolus adalah sekumpulan kantung ya. Kantung, dia berbentuk anggur ya, lingkar-lingkar seperti ini, yang merupakan zona respirasi setelah dia melalui konduksi yang dapat mengembang dan mengempis, melakukan pertukaran udara. Karena di sini ada tekanan udara yang bikin dia mengembang. Nah, kembang kempisnya itu mengikuti apa yang kita bahas tentang bagaimana bernafas kemarin. Jadi ketika si manusia itu bernafas, diafragmanya menurun, tekanan di dalam ini menjadi lebih rendah daripada luar, maka begitu juga tekanan di alveolus, sehingga udara dapat masuk ke alveolus, lalu alveolusnya yang telah mengembang tadi. Nah, alveolus itu sendiri memiliki ketebalan hanya satu sel, yaitu sel alveolus tipe 1. Sel ini lah yang melapisi tepi-tepi alveolus ini. Nah, di pinggir alveolus bagian luar itu terdapat kapiler-kapiler paru. Jadi anggap ini alveolus. Nah, dia diselimuti oleh kapiler paru yang sangat padat, sangat rapat. Lalu celah antar difusi ini itu sangat tipis, atau hanya sekitar 1/50 kali dari tebal kertas. Keadaan-keadaan ini mendukung teori difusi Fick, di mana makin pendek suatu jarak yang ditempuh dan makin luas permukaan, maka difusi akan semakin besar. Bentuk anatomi dari alveolus ini sangat mendukung terjadinya difusi. Jadi karena dia dibikin bulat-bulat begini, sangat padat dalam paru kita. Jadi kalau dihitung jumlahnya itu, paru manusia itu memiliki 300 juta sel alveolus, yang kalau dibentangkan lebarnya itu 75 meter persegi atau seluas lapangan voli. Jadi dalam satu kali kamu menghirup udara, itu luas tempat kamu menyerap udara adalah sebesar lapangan voli. Oke. Selain alveolus sel yang tipe 1, ada juga sel-sel alveolus lain, yaitu sel alveolus tipe 2. Sebentar, gambarnya akan ditampilkan. Jadi ini adalah gambar dari sebuah unit alveolus, dan inilah yang ada di dalamnya yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa dinding dari alveolus itu sendiri terdiri dari
sel alveolus tipe 1 yang ukurannya sangat tipis atau hanya berukuran satu sel, ketebalannya hanya satu sel, yang di luarnya sangat banyak anyaman kapiler pembuluh darah endotel yang juga ketebalannya hanya satu sel. Lalu di sela-selanya ada sebuah rongga interstitium yang tebalnya tadi hanya 1/50 tebalan kertas atau sekitar 0,5 mikro. Selain sel alveolus tipe 1, juga ada sel alveolus tipe 2 yang fungsinya akan menghasilkan surfaktan yang nanti akan berperan untuk ekspansi dan recoil paru yang akan kita bahas juga di video ini. Lalu juga terdapat makrofag alveolus yang berfungsi sebagai proteksi dari segala masuk ke alveolus. Nah, harus kita ingat di sekitar alveolus itu juga ada alveolus lain yang berdempet, dan di antara alveolus ini ada sebuah pori, yaitu porikon. Apa fungsinya? Ini untuk ventilasi kolateral. Apa itu ventilasi kolateral? Ini kan ada unit alveolus. Jika zona konduksi di atasnya terganggu, alveolus ini tetap akan mengembang dengan cara diisi dari alveolus yang ada di sebelahnya. Jadi walaupun zona konduksi di atasnya rusak, alveolus tetap akan mengembang dan melaksanakan fungsinya untuk melakukan pertukaran udara atau gas. Elastisitas paru. Elastisitas paru ini adalah gimana caranya ketika inspirasi, si alveolus itu bakal mengembang. Lalu, seperti balon, setelah kita menghembuskan napas, dia akan kembali ke ukuran semula. Nah, ketika kita membahas tentang elastisitas, yang kita bahas adalah tentang compliance dan elastic recoil. Sifat yang pertama yaitu compliance. Compliance adalah banyak upaya yang kita lakukan untuk paru mengembang. Makin bersifat compliance suatu paru, maka paru tersebut membutuhkan usaha yang minimal untuk mengembang. Ada kasus tertentu di mana paru sulit mengembang atau tingkat compliance-nya menurun atau compliance-nya rendah, yaitu pada sakit fibrosis paru atau akibat asbestosis yang sering terpajang asbes. Jadi parunya jadi tidak elastis, sehingga perlu usaha yang sangat agar dia mengembang. Sifat yang kedua adalah elastic recoil, atau sebagaimana mudah si paru yang mengembang tadi kembali ke bentuk semula. Hal ini bergantung kepada dua aspek. Yang pertama yaitu faktor jaringan ikat yang sangat elastik. Faktor yang kedua yaitu tegangan permukaan. Nah, ada kasus di mana elastic recoil ini sulit terjadi. Contohnya pada kasus PPOK, orang yang sering rokok tuh, dan juga pada kasus emfisema. Nah,
Pada kasus ini, udara terperangkap di dalam alveolus. Akibatnya, seseorang tersebut sulit untuk menghembuskan napas. Oh iya, jaringan ikat elastik ini sendiri sudah jelas dari namanya memiliki sifat yang elastis, sehingga namanya sifat elastis. Jika dia diregangkan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, yang perlu kita bahas nih yang nomor 2 nih, yaitu tegangan permukaan. Apa yang menyebabkan si alveolus ini mempunyai tegangan permukaan? Alveolus di atasnya ada satu lapis molekul air. Nah, seperti yang kita tahu, air memiliki sifat menolak terhadap benda di sekitarnya, dan dia mempunyai sifat tarik-menarik atau kohesi antar molekul air itu sendiri. Jadi ketika ada usaha yang melebarkan alveolus tersebut, partikel-partikel air yang ada di alveolus itu akan menimbulkan gaya tarik-menarik, sehingga bersamaan dengan sifat yang pertama tadi akan mengakibatkan si alveolus kembali ke bentuk semula. Nah, kita lihat tadi ada yang namanya compliance dan ada yang namanya elastic recoil. Bisa saja kan pada suatu kondisi compliance-nya sangat berat karena gaya tarik menarik tegangan permukaan ini yang begitu kuat. Akibatnya setiap compliance yang berat atau dia sudah capek-capek mengembang karena tegangannya begitu kuat, dia kolaps atau rusak, hancur, kempis, dan tidak bisa mengembang lagi. Lalu kenapa si alveolus ketika begitu mengembang bisa kembali seperti semula tanpa ada masalah? Itu karena ada suatu zat yang menjaga stabilitasnya, yaitu surfaktan. Lalu apa itu surfaktan? Surfaktan adalah zat yang dihasilkan oleh sel pneumosit tipe 2 atau sel alveolus tipe 2 yang merupakan suatu campuran kompleks protein dan lipid atau lemak. Bagaimana dia bisa menghalangi suatu alveolus untuk kolaps? Dia mengurangi tegangan permukaan molekul-molekul air ini yang punya sifat tarik-menarik terhadap air juga kan. Dia terselip antara molekul-molekul air ini. Karena dia menyelipkan dirinya di sini, akibatnya tegangan permukaan tarik-menarik antar air menjadi berkurang. Nah, porsinya juga berbeda antara alveolus yang besar dan yang kecil, sehingga tidak mengakibatkan yang kecil kalah bersaing dengan yang besar. Itu adalah sifat surfaktan tadi. Akibatnya compliance paru tetap besar dan dia tetap bisa mengembang. Lalu ada juga interdependensi alveolus atau sifat ketergantungan antara alveolus, di mana jika satu di antara alveolus ini kolaps, yang lain akan mendukung dia dan mengakibatkan dia kembali mengembang. Nih ilustrasinya, ini ada alveolus kolaps, dia kecil saat alveolus lain membesar. Namun kan ada sifat elastic recoil tadi. Ketika alveolus ini kembali ke bentuk semula, akibatnya si alveolus yang kolaps tadi akan tertarik kan, karena interdependensi tadi, dia menempel satu sama lain, dia tertarik karena yang lain mengecil. Akibat yang lain mengecil, dia tertarik dan menjadi mengembang lagi. Lalu kembalilah siklus compliance dan elastic recoil seperti biasa. Oke,
Jika bagi kamu video ini bermanfaat, silahkan komentar bermanfaat. Dan jika kamu suka video ini, silahkan bagikan kepada teman-temanmu yang kamu ingin mendapatkan manfaat yang sama dengan yang kamu dapatkan. Dan jika kamu ingin mendukung channel ini, silahkan like. Sampai jumpa di video berikutnya.